anak-anak peserta didik kelas 10 yang berbahagia. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Ya, ketemu dengan saya di sesi kali ini membahas tentang materi yang berkaitan dengan siswa. Ya, oke. Namun sebelumnya kita akan berkenalan dulu, ya. Sebagaimana pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ya, mudah-mudahan berkah Allah dipertemukan kita pada kesempatan kali ini, ya, sebagai sebuah wasilah, ya, untuk menanamkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dalam setiap aktivitasnya dan memiliki nilai ibadah. Ya, oke, anak-anak yang berbahagia peserta MPLS SMKN Kabupaten Tangerang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pada Anda semua. Anda adalah orang-orang pilihan. Anda adalah orang-orang hebat, ya, yang sudah diterima insya Allah di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang kali ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah tonggak, sebuah momentum, ya, untuk bagaimana supaya kita senantiasa bersyukur, ya, dengan nikmat-nikmat Allah yang ada. Ya, mudah-mudahan Allah selalu tanamkan kebahagiaan, ya, di dalam diri kita. Ya, kuncinya apa? Kuncinya adalah, ya, baik, anak-anak yang berbahagia, kita lihat saya memiliki sedikit tayangan, ya. MPLS online SMKN Kabupaten Tangerang tahun pelajaran 2020-2021. Ya. Bismillah. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan, sedikit yang memahami. Banyak yang memahami, sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, sedikit yang ikhlas. Banyak yang ikhlas, sedikit sekali yang betul-betul ikhlas. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah motivasi dan inspirasi buat kita semua. Karena sebanyak apapun amal yang kita lakukan, kalau kita tidak ikhlas, ya, rasa-rasanya akan menjadi sia-sia. Ya, karena apalagi kalau sudah menjadi sebuah kesombongan, sebuah riya, ya, maka ini akan menjadi sesuatu yang mendatangkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, anak-anakku semua, izinkan saya memperkenalkan diri sebagaimana tadi yang disampaikan di awal. Ya. Ya, inilah sedikit profil saya. Nama lengkap bisa dibaca, ya. Baik, Budi Wardoyo. Embel-embelnya silakan bisa dibaca. SP, MM, ya. SP itu apa? Ya, cari sendiri, ya. Oke. Kemudian saya dilahirkan di Cilacap, ya, 44 tahun yang lalu. My religion is Muslim. Ya, karir saya sebagai guru muda, ya, dengan tingkat penata golongan 3C, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bergabung di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Ya, moto hidup saya adalah jadilah manusia yang bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, oke, di luar itu nanti silahkan kita bisa berdiskusi, kita bisa berkenalan lebih dalam, ya, mau di sekolah, mau di rumah, silahkan. Udah tahu kan rumah saya? Oh, belum. Ya, nanti kita kasih tahu alamatnya. Oke, santai aja. Baik,
Sudah siap semuanya? Oke, coba. Ayo ready? Oke, ready. Baik, beberapa hari ke depan izinkan saya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kesiswaan, ya. Namun kita coba tes dulu nih, katanya tadi sudah siap ini, ya. Oke, konsentrasi ya. Baik. Nah, cara meningkatkan konsentrasi, contoh kita tes, ya. Nanti saya coba tayangkan beberapa slide. Spontanitas dijawab, ya. Perhatikan baik-baik instruksinya. Contoh ya. Oke, merangkai kata, yaitu mengucapkan kata kalimat secara cepat, diulang-ulang dan bersambung. Oke, contohnya, kepala diurut, kelapa diparut, taplak, gupak, gelepung, satu sate, 7 tusuk. Nah, saya baca pelan-pelan, tapi kalian ucapkan cepat, diulang-ulang, bersambung. Oke, bisa dipahami? Oke, siap ya? Perhatikan slide-nya. Apa perintahnya? Lakukan cepat tanpa berpikir panjang, spontanitas. Ayo ready? Oke, kita coba ya. Perhatikan. Tugas Anda adalah ucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Oke, semua yang di rumah siap ya? Baik, hitungan 3 kita mulai. Ya, kita latihan dulu biar gak kaku. Kita latihan dulu. Siap? 1, 2, 3. Oke, good. Iya. Oke. Ya, yang di sana salah ya. Oke, silakan. Siap-siap, konsentrasi lagi. Lanjut. 1, 2, 3. Iya. Yang ini? Iya. Ini. Satu lagi. Oke, satu lagi. Ingat, yang suruh dibaca adalah kata-katanya. Oke. Baik. Oke ya. Insya Allah mudah-mudahan ya semakin konsen ya. Jangan ngantuk. Nah, yang ngantuk boleh cuci muka dulu, silakan ya. Baik, nanti di akhir saya minta izin ada sebuah tayangan video yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Oke, kita masuk ke kegiatan MPLS ya. Jadi anak-anak semua, kegiatan MPLS kali ini tahun 2020-2021 ini adalah sesuatu yang spesial buat Anda. Barangkali kelas 3 SMP kemarin Anda lulus adalah Anda merupakan angkatan spesial. Wah, ada yang bilang angkatan corona lah, angkatan inilah ya. Tetapi apapun kondisinya, insya Allah ya kita syukuri. Mudah-mudahan selalu bahagia ya. Oke. Nah, di MPLS kali ini kita yang sedianya mengambil kebijakan dengan rencana bahwa MPLS ini akan dilaksanakan dengan mode daring dan luring. Daring itu berarti kita menggunakan jaringan ya melalui internet, dan luring luar jaringan ya offline. Tetapi sehubungan dengan adanya kebijakan yang terbaru ya, jadi belum diizinkan kita melakukan sebuah kegiatan ya yang sifatnya mengumpulkan massa. Jadi yang sedianya kalian sudah siap-siap dari rumah, sudah dandan rapi-rapi, sudah mau menuju ke sekolah, tiba-tiba baca informasi, wah, online, oke ya, tapi gak apa-apa ya, insya Allah gak apa-apa, gak usah kecewa ya. Maka sebagian lainnya kita berkomunikasi melalui
komunikasi dalam jaringan atau daring. Ya, jadi itu kronologisnya, dan simak terus dari sesi ke sesi, dari waktu ke waktu, ya, perkembangan dinamikanya ada apa, ada berita apa. Nah, ketika nanti ada resume atau tugas rangkuman yang berkaitan dengan materi-materi yang sudah disampaikan, silakan ya anak-anak semua bisa mengerjakannya dengan baik, ya, dan bisa dikirimkan melalui link-link yang ada, ya. Bagi yang belum familiar, barangkali ini perlu adaptasi, tapi nggak apa-apa, ya. Tuh, semuanya harus mencoba, semuanya harus berusaha. Oke, masalah hasilnya nanti kalau ada kendala silakan bisa berkomunikasi dengan wali kelas, ya. Insya Allah wali kelas nanti akan membantu mengarahkan yang sungkan. Kalau ada kendala, kalau ada masalah yang berkaitan dengan akses jaringan dan sebagainya, ya silakan. Ya, oleh karena itu pantengin terus channelnya, pantengin terus grupnya, ya. Jangan sambil nyantai, ya, walaupun Anda di rumah, karena ini suasananya ada suasana pembelajaran di sekolah, ya. Bayangkan Anda melaksanakan kegiatan ini seperti dalam keadaan normal, walaupun kita belum normal nih kondisinya, ya. Tapi bayangkan, maka di sini perlu kesungguhan, perlu niat, perlu semangat, ya. Oke, jangan sampai melaksanakan kegiatannya sambil rebahan, ya, sambil santai-santai, sambil tiduran, ya. Pokoknya nanti kita pantau. Nah, karena itu di dalam MPLS kali ini kita akan mencoba menggali potensi dan kebaikan yang Anda lakukan paling tidak selama 3 hari ini. Dari mulai acara pembukaan sampai penutupan nanti, kita ingin punya jejak, ya, jejak rekam Anda yang nanti Anda ini akan terkualifikasi di dalam kategori peserta MPLS, apakah cukup baik, apakah baik, atau amat baik, ya. Karena kita ingin ada sebuah produk yang bisa kita tindak lanjuti, ya. Karena itu kemarin sudah diberikan beberapa link yang berisi kuesioner, yang berisi angket, dan mohon itu diisi selengkap-lengkapnya, semuanya diisi, jangan sampai ada yang terlewat, ya. Yang belum diisi mohon Bapak Ibu wali kelas diingatkan untuk segera mengisi. Insya Allah kita tindak lanjuti. Karena itu saya sedikit garis bawahi di sini, ya, berkaitan dengan evaluasi kegiatan MPLS ini untuk siswa, untuk orang tua, ya, kita berikan sebuah instrumen, ya, supaya dari instrumen itu nanti kelihatan. Karena sesuai dengan tema yang kita angkat, yaitu menggali kebaikan dan potensi diri, ya, dari rumah di tengah kondisi pandemi itu. Karena itu MPLS ini menjadi sebuah fitur awal kalian sebagai keluarga besar baru yang bergabung, ya, di tahun ini. Sesuai dengan yang tadi di awal saya sampaikan, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Nah, supaya nanti tidak ada banyak kendala, maka kita coba, ya, mengenali, ya, saya ini siapa, saya ini siapa, kemudian kenapa, kemudian apa, bagaimana, ya, 5W1H, ya, yang sering kita gunakan. Nah, supaya kita itu sadar, ya, kita itu sadar. Itu. Apa itu MPLS? Kenapa perlu ada MPLS? Kapan waktunya MPLS? Jadwalnya gimana? Aturannya gimana? Ya, itu. Maka meskipun kegiatan ini dilaksanakan secara daring, tapi ruh substansinya seperti kita melaksanakan dalam kondisi normal, ya. Jadi perlu kehadiran kesungguhan niat hati dan pikiran, konsentrasi. Nah, makanya kita coba tadi, ya, Anda konsen atau tidak, ya. Oke.
Nanti silakan ya dicermati angket-angket yang sudah ada, yang sudah diberikan, ya tolong diisi sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, baca dulu petunjuknya, ya. Nah, dari situ kita akan menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian, ya. Dan nanti produknya, insya Allah ya akan kita coba buatkan, ya sebuah sertifikat secara digital yang bisa kalian unduh ya setelah mengikuti kegiatan ini dengan tuntas dari hari pertama sampai hari terakhir. Ya, itu sedikit penjelasan bagaimana MPLS kita kali ini, mengapa dilaksanakan secara online murni yang tadinya kita jadwalkan ada kombinasi antara daring dan luring, antara yang offline dan online. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami semua, terutama kami mohon kerjasamanya, dukungannya, motivasinya, doanya dari para orang tua, para wali, ya, yang ada di tempat tinggal masing-masing untuk bisa mengawal, ya, paling tidak kegiatan MPLS ini sehingga putra-putrinya, ya, bisa melaksanakan mengikuti kegiatan MPLS ini dengan mantap, dengan kesungguhan hati, ya, dengan semangat, ya, dengan niat, ya, yang baik dan yang benar, ya, dan terarah, ya. Karena kalau kita hanya sekedar melaksanakan kegiatan, sekedar menggugurkan kewajiban, nah itu nanti nilai kualitasnya berbeda. Baik ya, sekali lagi mohon kepada para orang tua, kepada wali-wali murid yang ada, ya, berkomunikasi dan mohon dukungannya, ya. Ya, sebagai konsekuensi kita melaksanakan kegiatan ini secara online, barangkali saatnya Bapak Ibu wali murid, ya, wali siswa ini juga bisa memberikan support baik material maupun moral, ya. Wayahnya barangkali anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kuota, ya, ini menjadi sedikit perhatian, ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan. Pokoknya kalau ada kendala mengenai jaringan silakan bisa berkomunikasi melalui kualitas. Baik ya, anak-anak yang berbahagia, masih semangat ya? Baik, ya, kita lanjutkan. Jadi produknya dari MPLS ini kita ingin menggali potensinya digali melalui instrumen yang kita berikan. Ya, kegiatan-kegiatan yang kalian laksanakan, ya, ini meliputi kegiatan-kegiatan yang merambah ke arah ke wilayah yang sifatnya aspek spiritual, kemudian yang sifatnya pengenalan lingkungan sekolah, tata krama, prestasi, pengembangan minat dan bakat. Ya, nah kita coba sedikit jelaskan satu persatu. Kegiatan spiritual ini nanti berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai umat beragama, ya, kita dengan agamanya, dengan ajarannya masing-masing, di agamanya masing-masing, ini seperti apa? Ya, karena itu kita akan coba lihat, kita kontrol. Misalnya, ya, nanti di angket yang disebarkan itu, ya, kita bisa melihat bagaimana perilaku ibadah. Apakah Anda tepat waktu? Ya, kemudian yang biasa berkaitan dengan literasi, misalnya literasi Al-Quran, ya, nah, Anda yang muslim, ya, frekuensinya seperti apa? Ya, membaca Al-Qurannya. Apakah seminggu sekali, ya, apakah sebulan sekali, atau barangkali tidak pernah. Nah, ini akan menjadi bahan kajian kita nanti. Ya, tentunya bagi yang masih terkendala, ya, kita ada ekskul nanti kerohanian Islam ini untuk yang muslim, ya. Silahkan nanti bisa belajar bersama, ya, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Oke, bagaimana Anda mengikuti ceramah-ceramah kegiatan? Ya, bagaimana Anda berdoa, ya, setiap akan beraktivitas. Misalnya mau makan, kebiasaannya baca doa apa enggak? Ya,
atau langsung aja makan dan sebagainya. Kemudian kita akan menggali bagaimana hubungan Anda terhadap orang tua. Adakah di situ rasa hormat, menghargai? Misalnya mau berangkat ke sekolah, ya, pamitan enggak, minta doanya enggak, jangan cuma minta duitnya, ya, tapi doanya. Oke, bagaimana keseharian kalian di rumah? Ada nggak pekerjaan-pekerjaan orang tua yang mungkin kalian bisa bantu? Ya, kemudian sikap Anda gimana dengan saudara-saudara Anda di rumah, dengan teman-teman Anda di rumah barangkali? Ya, punya sikap lemah lembut, sopan santun dan sebagainya. Ya, kita coba gali. Oke, apakah Anda suka mendahului ketika orang tua mungkin berbicara? Ya, suka nyelonong aja begitu. Nah ini. Oke. Kemudian bicara dengan bahasa yang baik. Ya, ini coba kita lihat. Tidak berdiri di depan orang tua yang sedang duduk misalnya. Nah, ya, pemalik atau orang Sunda. Oke. Kemudian apakah Anda ketika melakukan kesalahan bersikap kesatria, bersikap jujur, bertanggung jawab, misalnya dengan cara minta maaf dan lain sebagainya. Ya, itu hal-hal yang nanti bisa menjadi gambaran bagaimana penggalian potensi kebaikan ya yang ada di dalam diri kalian. Oke. Yang selanjutnya bagaimana sikap Anda terhadap guru? Nah, ini akan terlihat. Ya, ini spontan. Yang biasa, mohon maaf ya, bicaranya tidak terkontrol, ya, kata-kata yang kasar, kata-kata kotor, itu kadang-kadang suka keceplosan. Nah, oleh karena itu, ya, barangkali setelah adanya kegiatan ini menjadi sebuah momentum, ya, untuk berubah, ya. Jadi dari kata-katanya seperti apa. Kemudian kalau ketemu guru gimana, suka memberi salam, sapa, senyum dan sebagainya. Ya, apakah Anda suka mendengarkan apa yang disampaikan ketika gurunya menjelaskan sesuatu, baik berkaitan dengan pelajaran ataupun dengan nasihat-nasihat yang ada. Ya, nanti selengkapnya bisa dilihat ya di dalam panel. Kemudian yang kaitannya dengan penampilan. Ya, penampilan. Gimana nih? Sebagai seorang siswa SMK Negeri 9 di dalam berpakaian. Nanti coba saya jelaskan ya bagaimana Anda harus berpakaian ya yang baik, yang sesuai dengan aturan. Nah, mudah-mudahan ini bisa lebih menjelaskan. Intinya pakaian itu fungsinya adalah sebagai penutup aurat. Itu fungsi yang pertama. Ya. Nah, jadi nanti kalau ada di antara kalian yang cara berpakaiannya masih kurang sesuai, ya tentu akan diingatkan ya supaya sesuai ya dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya, tentunya auratnya harus tertutup. Jadi yang kedua, ini dalam berpakaian ini harus menunjukkan kepantasan sebagai seorang pelajar. Nah, itulah fungsinya kenapa setiap pagi paling tidak sehari sekali atau kalau sore setelah mandi kita itu bercermin. Nah, fungsi cermin itu untuk apa? Ya, itu adalah membayangkan siapa diri kita. Nah, yang ditonjolkan di cermin, yang dilihat di cermin itulah diri kita. Maka sering-seringlah bercermin. Ya, itu. Apakah kita sudah pas? Ya. Dan dananya itu terutama yang putri ya, yang putra juga. Oleh karena itu saya sudah lihat tadi sudah banyak ya yang laki-laki terutama rambutnya harus disesuaikan. Nah, kalau yang hari ini masih belum sesuai, mohon ya segera sesuaikan, segera beradaptasi ya, karena Anda sudah tekan kontrak, Anda sudah akrab di atas materi. Ya, siap mentaati, menjalankan dan mematuhi peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ya, oke. Jadi nanti kita lihat ya bagaimana di dalam Anda berpakaian. Ya, nanti ada checklistnya. Oke. Tinggal isi saja checklistnya. Oke. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan aspek sosial. Ya, aspek sosial. Nih, nanti ada instrumen-instrumen yang berkaitan dengan kejujuran. Oke.
dibaca, feeling yang ada. Apakah Anda selalu jujur, ya, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Nah, ini akan ketahuan, ya. Oke. Selanjutnya yang berkaitan dengan aspek disiplin. Ya. Jadi kalau sudah masuk di SMKN 9 Kabupaten Tangerang, Anda harus menunjukkan sikap disiplin yang baik. Nah, ini akan kelihatan nanti. Kalau yang dari SMP-nya, dari sekolah-sekolah sebelumnya memang sudah terbiasa disiplin, ya, bukan karena sesuatu yang lain, karena memang disiplin itu adalah kunci kesuksesan, nanti akan terlihat. Anak yang biasa disiplin, disiplin dalam bertutur kata, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam bertindak, ini akan kelihatan, ya. Itu cirinya. Orang yang suka tidak disiplin biasanya suka banyak objection, suka banyak keberatan, suka banyak ngeluh. Ya, oke. Jadi nanti akan kelihatan. Selanjutnya selain dengan sikap disiplin, nanti ada hal-hal yang lain, ya. Saya tidak jelaskan semua, masuk sikap tanggung jawab seperti apa dan lain sebagainya. Nanti silakan, ya, dilihat selengkapnya melalui link yang diberikan di grup masing-masing. Ya, baik. Selanjutnya saya masuk ke rincian tentang tata krama, ya, yang berkaitan dengan sikap sosial dan spiritual. Secara umum, sebagai seorang pemeluk agama, sebagai seorang siswa dimanapun kita menuntut ilmu, ya, tata krama ini menjadi sebuah indikator, ya, menjadi sebuah indikator. Itu. Kalau kita lihat tata itu aturan, ya, krama itu sopan santun. Nah, kalau dalam Islam kita mengenal istilah akhlak, ya. Nah, akhlak ini adalah sebagai sebuah produk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kalau kita biasa ngomong yang enggak ya, nanti spontan kan keluar, ya. Nah, ini maaf ya, kalau anak muda bahasa-bahasa yang dipakai di tempat-tempat event tertentu, ya. Nah, ini mohonlah nanti dibiasakan untuk tidak dipakai lagi. Pokoknya kalau masuk SMKN 9 yang tadinya kurang baik, ya, jadi baik, jadi makin baik dan terus tambah baik. Ya, saling diingatkan. Ya. Nah, ya, biasa anak muda ya kan. Kalau manggil temannya itu dengan sebutan-sebutan yang ya. Nih, maaf nih contohnya, ya. Kata-kata bego dan sejenisnya. Ini sepertinya sesuatu yang seolah-olah biasa. Hati-hati ya dengan ucapan. Ucapan itu adalah doa. Ya, kita khawatir, ya, doa atau mungkin lebih sumpah serapah. Nah, tiap hari manggil temannya begitu, temannya juga manggil Anda begitu. Akhirnya apa? Jadi itu seperti yang diucapkan. Ya, ini sering Bapak ingatkan kembali melalui event upacara dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya mari kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Ya, sebagaimana Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus. Untuk apa? Diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, mari sempurnakan akhlak kita, sempurnakan tata krama kita. Ya, karena di dalam proses ke depan nanti setelah Anda lulus pun, ketika Anda memasuki dunia kerja, dunia usaha yang sebenarnya, orang akan melihat yang pertama adalah bagaimana akhlak Anda, bagaimana sopan santun Anda. Ya, kalau di dalam bukunya Pak Ali Ginanjar, manusia itu terdiri dari 3 aspek kecerdasan. Yang pertama adalah intelligence quotient, ya, IQ. Yang kedua emotional quotient, dan yang ketiga adalah spiritual quotient. Nah, sumbangan atau kontribusi IQ di dalam proses mencapai kesuksesan dalam hidup manusia
itu sekitar 80%. Itu sekitar 20%. Nah, sisanya itu berada pada aspek emosional quotient, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Ya, contoh, sama-sama seseorang lulusan dari sebuah universitas misalnya. Saya sering ceritakan ini kepada anak-anak di kelas sebagai sebuah motivasi, sebagai sebuah inspirasi. Ya, melamar pada sebuah perusahaan pengolahan pengolahan hasil ternak. Misalnya kalau di Tangerang kita ada pabrik namanya Sarun Pokpan, semacam itu. Ya, yang satu memiliki IQ tinggi, yang satunya memiliki EQ dan SQ yang tinggi. IPK-nya biasa-biasa saja. Sebutlah si A tadi yang punya IQ tinggi, ya, dan si B yang memiliki EQ dan SQ yang tinggi. Yang dilamar adalah posisi sama-sama pengawas bagian pengolahan hasil ternak. Sampailah pada suatu saat, pada saat momen wawancara teruji keduanya. Si A yang IQ-nya tinggi, ya, ini biasanya kalau orang yang IQ-nya tinggi saja, tapi tidak dibarengi dengan pengembangan EQ dan SQ, ya, ini memiliki karakter individual yang cukup mencolok. Nah, pada saat wawancara si A ini ditanya sama manajer HRD. Pada pertanyaannya sekian, Mas, Anda siap nggak kalau nanti saya tempatkan di bagian pengelolaan limbah kotoran ternak? Spontan, si A jawabnya apa? Wah, saya nggak mau, Pak. Kan saya nggak melamar itu. Ya, karena selama ini dia banyak terbangun dengan pola intelijensi, logika. Saya kan nggak melamar itu. Oke, ya. Kalau begitu wawancaranya cukup sampai di sini. Silakan Anda bisa meninggalkan ruang. Sang manajer HRD sudah memiliki penilaian. Tibalah saatnya si B wawancara juga dan dikasih pertanyaan yang sama. Ya, mau Anda ditempatkan di bagian limbah pengolahan ternak? Apa jawab si B? Sangat berbeda jawabannya dengan si A tadi. Si B menjawab, siap Pak. Terima kasih kalau Bapak memberikan kepercayaan kepada saya. Nah, dari jawabannya sudah berbeda. Kenapa? Karena selama ini si B ini banyak ya menggali potensi-potensi emosional dan spiritual. IPK-nya biasa-biasa saja. Ya, artinya standar. Yang A tadi, wah, lulus luar biasa, cum laude. Ya, IPK-nya tinggi, nilainya tinggi. Hanya pintar. Tapi akhlaknya, spiritualnya, emosionalnya kurang terasa. Ya, akhirnya yang terima yang mana? Yang A, yang B. Nah, ini. Oke. Akhirnya setelah dinyatakan diterima, baik, selamat, saya terima Anda. Besok akan saya kenalkan dengan direktur perusahaan ini. Jam berapa, Pak? Jam 8. Baik, Pak, terima kasih atas wawancaranya. Ya, sampai ketemu besok. Ya. Akhirnya besok dia datang sesuai dengan pemberitahuan ataupun undangan yang diberikan. Tapi apa yang terjadi kenyataannya? Undangan jam 8, dia sudah sampai jam setengah 8. Satpamnya bingung. Ya, Mas, yang kemarin wawancara ya? Iya, gimana? Diterima, alhamdulillah Pak. Sambil ngobrol-ngobrol. Jam berapa acaranya? Jam 8. Ini baru setengah 8, Mas. Ya nggak apa-apa Pak, sambil nunggu, rumah saya jauh, kondisi jalanan macet. Nah, si satpam sendiri sudah bisa memberikan yang wah ini biasa masuk jam 8, tapi dia sudah standby di awal. Nah, inilah produk disiplin. Ya, tanpa disiplin, ya sesuatu akan menjadi sia-sia.
sesuatu akan menjadi sia-sia. Karena itu kunci keberhasilan, ya, baik nanti Anda sebagai pelajar, sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang pejabat dan sebagainya, kuncinya adalah disiplin. Ya. Nah, itulah gambaran yang berkaitan nanti dengan aspek-aspek penggalian spiritual, sosial, ya, hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan dengan sesama. Kita coba gali, ya, sehingga mudah-mudahan harapannya fitur awal yang kita dapatkan gambaran Anda memiliki kategori yang baik, ya, tidak ada yang kategorinya tidak baik. Dan ini tidak usah dibuat-buat, spontanitas jujur, ya, itu. Anda bisa membohongi kita, tetapi Anda tidak bisa membohongi hati nurani Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ingin kita bangun, ya, apalagi di tengah adanya kondisi pandemik seperti ini, ya. Dengan adanya kondisi ini betul-betul, maka kami mohon sekali lagi pengawalan orang tua di rumah, ya, kerjasamanya, dukungannya betul-betul extraordinary lah, ya. Karena memang kondisinya sekarang adalah extraordinary, di luar biasa, ya, belum normal. Yang sudah kita laksanakan secara normal pun, ya, hasilnya juga belum bisa maksimal, ya. Karena itu mudah-mudahan, ya, Anda memiliki kesadaran dan niat yang ikhlas serta memiliki tujuan yang jelas di dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, kasihan kalau nggak jelas, ya, sudah buat beli pulsa, buat beli kuota dan sebagainya, tapi tidak serius, ya, tidak fokus, ya, maka nanti bisa berantakan. Karena itu kalau belum fokus, ya, belum baik, tolong introspeksi lagi, niatnya perbaiki, ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan hal-hal yang barangkali tadi penampilan ataupun ke tata aturan yang lain. Saya tidak jelaskan semua. Yang pertama yang berkaitan dengan masalah kehadiran. Ini mohon diperhatikan untuk seluruh siswa baru bahwa di dalam buku tata tertib nanti yang insya Allah akan dibagikan kepada kalian semua dan diketahui oleh orang tua masing-masing atau walinya. Nah, ini perlu diketahui bahwa untuk syarat-syarat tertentu, misalnya untuk syarat kenaikan kelas, ya, akumulasi Anda memiliki catatan ketidakhadiran, ya, tanpa keterangan itu maksimal adalah 12 hari. Nah, bahasanya kalau alfanya lewat dari 12 hari, hati-hati, itu akumulasi 1 tahun, ya. Nah, tapi jangan dibuat-buat, jangan diniatin. Nggak apa-apa, saya semester ini kan alfa sekali, besok sekali. Nah, ini akan kelihatan. Anak yang di SMP-nya barangkali memiliki kebiasaan yang kurang baik, ya, tuh, sudah dandan rapi dari rumah, pamit, minta ongkos dan sebagainya, ya. Begitu dicek, diinformasikan oleh wali kelasnya, Bapak Ibu punten, putranya tidak sampai ke sekolah dan tidak ada berita hari ini. Ada keterangan apa? Oh, anak saya ke sekolah Pak, tapi nah ini bukunya alfa, tidak ada keterangan. Nah, jangan sampai hal ini seperti itu terjadi, ya. Kita harapkan tidak ada. Kalau Anda memang memiliki keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, silakan, ya. Nanti prosedurnya adalah mengajukan surat untuk izin. Kalau Anda sakit, silakan sertakan dengan surat keterangan sakit, ya, dari dokter, segera periksakan, ya. Paling tidak mengkonfirmasikan orang tuanya yang mengkonfirmasikan ke sekolah, ya. Kalau rumahnya dekat boleh sambil berangkat kerja, barangkali silakan bisa dikonfirmasikan, ya. Itu yang berkaitan dengan kehadiran. Nah, nanti wali kelas akan memonitor siapa-siapa yang punya pola sekarang izin, besok nggak masuk, alfa, sakit dan sebagainya, akan kelihatan polanya, ya. Nah, dalam aktivitas pembelajaran keseharian, ya, dalam kondisi normal, siswa melaksanakan kegiatan lapor diri, absensi pagi
ya kita sudah sediakan ya dengan menggunakan fingerprint. Dan itu akan kita rekam. Dan pulangnya juga fingerprint. Jadi 2 kali. Pagi fingerprint, siang fingerprint. Nah, bagaimana dalam kondisi yang belum normal seperti ini? Nah, maka alternatifnya kita gunakan share lokasi melalui grup PA masing-masing yang akan dikoordinasi oleh wali kelas. Ya, nah itu. Karena itu tolong diperhatikan ya untuk hal itu. Dan mungkin ditambah dengan screenshot ya foto diri Anda seperti apa. Nah itu ya foto screenshotnya tentu sudah siap dengan seragam yang dipakai. Ya, itu untuk poin kehadiran. Kalau tidak hadir harus izin ke siapa, bagaimana? Ya, yang jelas harus ada informasi yang jelas. Ya. Nah, kemudian untuk yang berkaitan dengan kenaikan kelas, Anda akan memiliki hambatan ketika alfa ya lebih dari 12 dalam 1 tahun. Ya, tapi jangan dicoba. Saya mau alfa semester 1 segini, semester 2 segini, enggak. Ya, diupayakan 0 alfa, tidak ada alfa. Ya, boleh kita sangat memaklumi ketika ada keperluan-keperluan. Dan diusahakan kalau misalnya ada izin, jangan dalam masa-masa ujian, misalnya dalam ujian semester akhir 1 ataupun ujian kenaikan kelas. Ya, oke. Kemudian dalam hal pakaian, nah seragam kita untuk hari Senin siswa ya itu menggunakan seragam yang putih abu-abu. Senin Selasa. Ya, catat baik-baik ya. Senin Selasa menggunakan seragam putih abu-abu lengkap ya dengan apa namanya ini di sini tanda-tanda emblem dan sebagainya, dasinya dan sebagainya. Ya, nanti di profil barangkali ada contohnya ya. Kemudian hari Rabu kita gunakan seragam pramuka. Ya. Nah, seragam pramuka. Dan untuk ekstrakurikuler wajib pramuka nanti akan dilaksanakan di hari Rabu. Sekalian Anda memakai seragam pramuka. Nah, untuk hari Kamis, ya, karena kita sudah menjalankan kebiasaan dan aturan, hari Kamis akan ada apel pagi. Ini dalam kondisi normal ya, saya bisa bicara ini dalam kondisi normal. Ya, apel pagi. Hari Senin ada upacara bendera. Ya. Nah, baju yang dipakai hari Kamis adalah yang biru atasnya dengan biru telur asin ya, seragam PDH gitu. Kemudian hari Jumat, nah itu nanti siswa menggunakan seragam jurusan masing-masing. Ya, karena itu silakan nanti segera menyesuaikan dengan aturan seragam yang ada. Ya, ini nanti dibuka di buku tata tertib, insya Allah ada. Ya, baik. Seragam sudah, aturan ketidakhadiran sudah, bagaimana kalau izin dan sebagainya, ya. Dan yang terpenting adalah kami mengharapkan siswa tidak terjadi hal-hal yang sifatnya ekstrim. Hal-hal yang sudah kaitannya dengan pelanggaran yang bersifat pidana, ya. Nah itu tentunya ini sanksinya akan sangat berat. Ya, barangkali bisa dikembalikan langsung kepada orang tua. Ya, karena itu betul-betul tolong hayati kembali, ya, syukuri bahwa Anda sudah masuk, diterima di sini. Yang daftar banyak sekali, tapi yang harus diterima tentunya terbatas sesuai dengan kapasitas yang ada. Karena itu jangan gunakan, ya, kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah ini, nikmat yang diberikan Allah ini untuk disia-siakan. Ya, itu. Karena banyak yang ingin sekolah ke sini tapi belum diizinkan oleh Allah sehingga mungkin bersekolah di tempat lain. Nah, Anda yang diterima di sekolah ini, caranya adalah laksanakan, ya, segala aturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Jangan buat catatan yang neko-neko, yang isinya adalah pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran yang berat. Ya, nah nanti akan ada tahap pembinaan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa
yang sifatnya masih ringan, kita coba berikan teguran, kita coba berikan pembinaan, nasihat secara lisan, baik oleh teman sebayanya ataupun mungkin oleh wali kelasnya. Kalau tidak ada perubahan, kita lanjutkan, ya, mungkin kepada pemberian surat peringatan yang itu akan dikomunikasikan dengan orang tuanya, supaya apa yang terjadi di sekolah, ya, dengan orang tua ini nyambung. Ya, karena itu tujuan salah satunya dari terbentuknya grup, ya, WA orang tua dengan pihak sekolah melalui wali kelasnya. Nah, ini salah satunya menjadi akses untuk memberikan info bagaimana kejadian-kejadian yang ada, ya, baik pada perorangan maupun event-event kegiatan yang ada di sekolah, ya. Itu yang berkaitan dengan seragam tadi sudah. Nah, hal-hal yang sifatnya yang sudah memang tidak bisa ditoleransi, ya, kami sifatnya akan mengembalikan kembali kepada orang tua ataupun lainnya. Karena itu di akhir ini saya coba berikan sebuah tayangan, ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kalian semua, ya. Nah, setelah itu nanti silakan bisa diterapkan di kehidupan Anda masing-masing, ya. Sebentar saya siapkan videonya. Ya, silakan bisa dinikmati videonya.
sudah lihat tayangannya semuanya ya. Mudah-mudahan video tadi betul-betul inspirasi Anda ya. Syukuri apa yang Anda miliki. Mudah-mudahan Anda menjadi manusia yang bersyukur, yang senantiasa bahagia. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan MPL SPI dari awal sampai akhir beserta kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan direncanakan ya. Ikuti terus channel-channel yang ada informasinya supaya tidak ketinggalan informasi ya. Sekali lagi tetap semangat dan terima kasih kepada Anda semua yang luar biasa pada hari ini ya. Jaga kekompakan ya, tingkatkan terus disiplinnya ya, dan semoga Anda menjadi manusia yang bermanfaat ya bagi sesamanya. Akhir kalam, terima kasih. Saya tutup. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.